berjalan melintasi kawasan Senayan bersama sahabat menuju hutan kota. Pedestrian dek jadi warisan masa depan menyongsong usia 500 tahun Jakarta. Dan pada hitungan mundur mulai dari 5 kita hitung dulu bersama. Hadirin, inilah dia pencanangan pembangunan pedestrian dek Duku Atas pada hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Dengan ini, pembangunan pedestrian dek Duku Atas telah dicanangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra? Jumpa lagi bersama saya di Ayo Starlos di hari Minggu yang lumayan teduh ya, tidak terlalu panas. Untuk kali ini saya akan kembali mengupdate terkait dengan pembangunan pedestrian deck atau biasa dikenal dengan cincin donat. Di beberapa video saya sebelumnya, cincin donat itu saya hanya menjelaskan bagaimana kondisi kawasan cincin donat yang akan dibangun. Tapi pada hari ini cukup spesial karena menjadi sejarah juga ya bahwa pembangunan cincin donat ini sudah dimulai per hari ini, dan di ujung sana ya ditandainya groundbreaking dari cincin donat. Dan sebagai informasi, cincin donat ini nanti akan rampung di tahun 2028 gitu ya, dan nanti akan dibangun secara melingkar di area ini ya. Nggak perlu lama-lama lagi, saya tunjukkan langsung bagaimana kondisi terkini ya dari proyek cincin donat ini yang sudah di groundbreaking per hari ini. Tapi sebelum melihat penampakan langsung di area Sudirman ini, kita saksikan dulu ya sambutan dari Pramono dan termasuk jajaran orang MRT yang nantinya akan menyampaikan pendapatnya. Langsung saja. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan. Tadi Pak Wagub menyampaikan alangkah lebih baiknya kalau katakanlah kalau nanti sudah selesai barang-barang yang oleh UMKM kita duty free ya, kita buat duty free, dan sekaligus saya akan meminta kepada OPD DKI Jakarta di tempat ini juga menjadi tempat untuk imigrasi dan check-in. Sehingga dengan demikian saya yakin pasti nanti kereta bandara akan hidup lebih mudah, terintegrasi secara keseluruhan. Dan City Check-in yang paling penting setelah kami merenungkan berhari-hari, patung Jenderal Sudirman tetap akan di tempat ini. Jadi tidak akan kita geser. Supaya tidak menjadi polemik, tempat ini menjadi tempat lebih baik, lebih indah. Dan secara khusus saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Jepang melalui Ministry of Land, Infrastructure, Transport, dan Tourism (MLIT) dan Urban Renaissance yang menyusun awal kajian tentang pedestrian deck ini. Sampai hari ini pedestrian deck ini terus terang belum punya nama, dan nanti kami akan sayembarakan secara terbuka untuk diberikan nama. Sekarang ini ada yang menamakan Dunkin donat, cincin donat. Karena memang ini nanti bentuknya seperti donat, tetapi tentunya kalau memberikan usulan nama cincin donat pasti kalah. Dan saudara-saudara sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pencanangan pedestrian dek Duku Atas secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga pembangunan ini akan membuat Jakarta menjadi semakin baik transportasinya, dan sebagai informasi, Jakarta sekarang ini menjadi kota nomor 2 transportasi publik terbaik di ASEAN setelah Singapura, nomor 8 di Asia, nomor 17 di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu 21 Juni 2026. Kepada rekan-rekan media silahkan untuk dapat bersama-sama kita abadikan momen bersejarah hari ini. Dan pada hitungan mundur mulai dari 5 kita hitung mundur bersama. Hadirin, inilah dia pencanangan pembangunan pedestrian dek Duku Atas pada hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Dengan ini, pembangunan pedestrian dek Duku Atas telah dicapai.
Oke, selamat pagi menjelang siang. Ini adalah kawasan Sudirman yang nantinya akan dimulai pembangunan dari pedestrian deck atau cincin donat yang selama ini publik tunggu-tunggu. Akhirnya pada hari ini, hari Minggu, pada tanggal 21 bulan Juni 2026 sudah dimulai ya groundbreakingnya. Mudah-mudahan tidak hanya sebagai seremoni, tetapi benar-benar langsung dikerjakan. Dan sebagai informasi, pembangunan dari cincin donat ini akan dibangun persis di depan Tugu Sudirman, ya, Tugu Jenderal Sudirman yang berdiri kokoh ini, bukan di area sananya ya, tapi di area sini, kurang lebih sekitaran sini nih. Nanti akan dibangun di sekitaran sini, dan mungkin Sobat Infra semua juga tahu nantinya itu akan menghubungkan 4 kuadran ya. Kalau bahasa simpelnya sih ini nanti akan menghubungkan 4 titik utama, yaitu yang pertama ke area kawasan stasiun MRT Duku Atas, area sebelah sana ya, di ujung sebelah sana itu yang nggak jauh dari gedung IOB. Lalu kemudian titik kedua itu di area BNI City sekitaran sini ya. Lalu kemudian yang ketiga itu di area landmark itu di area sini, berarti sekitaran di belakang ini ya, bukan ini, di belakang ini. Lalu kemudian di area Blora ya, di area Blora itu berarti sekitaran sana itu ya. Nah, mungkin tadi Sobat Infra sudah melihat langsung bagaimana rencana pembangunan dari cincin donat ini. Tadi sempat bertanya sejumlah rekan wartawan berapa nilai investasinya, namun sayang memang belum bisa dipublikasikan secara detail ya, berapa besaran investasi untuk membangun dari cincin donat Duku Atas ini. Namun yang pasti dari proyek ini, semua proyeknya, pendanaan dari mulai pembangunannya itu sepenuhnya dilakukan oleh PT MRT Jakarta selaku badan usaha milik daerah Jakarta ya, gitu ya, akan dibangun full dan dituntaskan pada 2028 mendatang. Padahal tadi itu ya, waktu Pramono memberikan sambutan selaku gubernur mengatakan bahwa harapannya sih tahun depan bulan Juni 2026, tapi tadi sempat disanggah oleh Direktur Utama MRT Jakarta yaitu Bapak Tuhiyat yang mengatakan bahwa untuk tahun depan potensinya belum bisa tuntas karena memang sesuai target itu pembangunan bisa dituntaskan pada 2028 nanti gitu ya. Dan sebagai informasi, ketika nanti sudah beres ya pembangunannya itu, tentu ini akan membawa dampak positif terhadap kegiatan masyarakat, terutama bagi pekerja yang menggunakan transportasi umum ya selama ini. Jadi sebagai informasi, tadi juga Pramono juga menegaskan nantinya ketika sudah beres nih area pedestrian di area sini nih ya, di area sini, karena nanti juga akan melintasi Sungai Ciliwung ya, lingkarannya itu nanti akan menghubungkan 6 moda transportasi umum sekaligus gitu ya. Yang pertama adalah KRL Komuter Line. Yang kita tahu KRL Komuter Line itu melintas di area ini, terutama di ujung sana itu ya, stasiun Sudirman, stasiun BNI City, lalu ke area Sudirman. Kemudian kemudian MRT Jakarta yang kita tahu dari selatan ke utara ya, yang berada persis di dalam tanah ini nih ya, di bawah tanah ya, sini. Lalu nanti terhubung dengan stasiun MRT-nya di Duku Atas di sebelah sana ya. Kemudian nanti akan terhubung juga dengan LRT. LRT-nya itu ada di sisi kiri saya, tepatnya di sebelah sini nih. Nah, sebelah sana ya, tapi ini ketutupan pohon-pohon gitu ya. Tapi nanti akan terhubung, ada 2 LRT nantinya sih. Untuk yang sekarang itu baru ada LRT Jabodebek ya, yang ujungnya ada di Duku Atas ini nih, di sebelah sana, di area ujung sana ya. Dan nantinya akan ada ketambahan LRT Jakarta yang memang kita ketahui bersama pembangunan itu akan segera dimulai ketika LRT Jakarta dari Velodrome Rawamangun sampai dengan Manggarai itu tuntas. Akan dilanjutkan sampai ke dengan Duku Atas ya, ke area ini. Lalu kemudian juga akan terhubung dengan kereta bandara ya. Kereta bandara itu biasa berhenti di area stasiun di sana ya. Itu akan berhenti di sana. Lalu kemudian akan hubung dengan
Transjakarta ya. Kita tahu ini adalah lintas yang benar-benar steril, makanya saya suka banget kalau misalnya naik Transjakarta di area ini. Kenapa? Jalurnya khusus ditutup dengan seperti itu ya. Ya jadi nggak bisa sembarangan kendaraan-kendaraan non Transjakarta itu bisa masuk ya kan. Jadi terhubung dengan Transjakarta. Ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pramono bahwa pedestrian deck ini nanti akan menghubungkan simpul ya 6 transportasi umum sekaligus ya, baik itu kereta, bus ya kan. Ya, kereta dan bus. Kurang lebih seperti itu. Dan kita ketahui bersama di area ini adalah merupakan area yang cukup sibuk ya, terutama di jam-jam efektif Senin sampai Jumat, di mana orang pekerja itu yang dari area Sudirman ya, dari stasiun Sudirman, dari area sebelah sana itu jalan kaki menuju Duku Atas nih ya. Di Duku Atas masuk ke area sana nih, ke arah halte Duku Atas. Mungkin kemudian yang akan ke mana? LRT Jabodebek, lalu ke kiri ke arah sana gitu ya. Nah, tadi ada statement dari Direktur Utama MRT Jakarta bahwa dengan dibangunnya pedestrian deck ini akan mampu menghemat durasi perjalanan pejalan kaki sekitar 7 menit atau sekitar 400 meter. Itu tadi yang disampaikan oleh Direktur Utama ini ya, MRT Jakarta. Jadi itu mampu menghemat. Nah, pertanyaannya hemat yang mana nih Bang? Nah, jadi begini. Kalau kita misalnya turun di stasiun Sudirman gitu ya, misalnya Sudirman nih gitu kan, dari sisi sebelah sana, kalau ingin ke area Beni City gitu kan, ini kita agak muter ya kan, berarti harus lewat Kolong dulu ya kan, masuk sana terus beloknya lah, pokoknya gitu. Jadi sebenarnya ini menghubungkan dari sisi sebelah sana sama sisi sebelah saya di sebelah sini nih. Jadi ketika sudah ada lingkaran di atas, itu sudah mengoneksi langsung tuh dari titik Beni City, lalu ke arah MRT gitu di Atas, lalu ke arah Blora gitu ya, kemudian ke arah landmark sini nih, area sini nih. Jadi sekali lagi ini nanti akan dibangun persis menghadap patung Sudirman, dan nanti patung Sudirman ini akan menjadi bisa dikatakan spot baru ya, mungkin untuk foto-foto ya, karena nanti pedestrian deck ini akan menghadap ke stasiun Sudirman seperti yang tadi dikatakan, mohon maaf bukan Sudirman ya, patung Sudirman ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta, dan diperkuat juga oleh Direktur Utama MRT Jakarta tadi dalam sambutannya. Jadi tadi sambutan itu waktu groundbreaking itu di area sebelah sana ya, di ujung sana itu. Sekarang masih banyak orang hilir mudik ya, gitu. Jadi begitu ya. Jadi ini saya posisi berada di area green, area sepeda sebenarnya, gitu kan. Makanya ditandai dengan warna hijau, gitu kan. Dan kalau hari Minggu memang di sini tuh banyak banget aktivitas masyarakat ya pada berolahraga ya. Di sini tuh bisa kelihatan ya, gitu. Dan sebagai informasi lagi bahwa pembangunan ini bekerjasama dengan Jepang ya. Jadi MRT itu bekerjasama dengan Jepang, bahwa kajian dari pembangunan pedestrian deck ini dilakukan antara MRT dan pemerintah Jepang ya, untuk kajiannya sendiri sampai akhirnya terlaksana gitu kan. Dan ini mengadopsi juga seperti di kawasan di negara Jepang juga yang sudah membangun pedestrian deck. Sebentar, di sana ada suara musik, saya takutnya ini nih kena klaim. Saya geser dulu aja deh. Sebentar ya, gitu. Oke, ini cuacanya memang cukup sendu-sendu gimana gitu ya. Jadi semoga nggak turun hujan ya, dan kabutnya kurang cocok di hidung nih. Soalnya hidung saya agak gimana gitu. Oke, ini ada mobil lewat. Gitu. Nah, jadi yang saya tampilkan kembali ya. Jadi area dari pedestrian deck ini akan dibangun di area sekitar situ, karena nanti akan melintasi Kali Ciliwung atau Sungai Ciliwung ya, di atas persis di atas Jalan Jenderal Sudirman ini gitu ya. Jadi ketika nanti ada pembangunan, kalau menurut Pramono tadi sempat ditanya juga oleh wartawan bahwa apakah nanti ini akan mengurangi kemacetan? Dijawabnya iya. Jadi mengurangi kemacetan karena
distribusi pengguna jalan itu sudah terkonsentrasi di area pedestrian deck ini atau di Cicing Donat ini, gitu ya. Tidak hanya membuat kendaraan itu berhenti sembarangan, gitu ya. Nah, tapi dalam pembangunannya, saya yakin dan mungkin juga sepakat penonton setia saya ini mengatakan bahwa dengan adanya pembangunan pedestrian deck ini sudah pasti menimbulkan kemacetan ya, apalagi ini kan area sibuk, area lintasan Transjakarta dan pribadi dari pusat kota, jantung kota sana ke area selatan ya, terutama area selatan Jakarta ya, ujung sana itu. Dan kemudian ini juga salah satu jalur untuk VVIP ya, jadi kegiatan kendaraan ya salah satunya melintasi ke jalur ini gitu ya. Tapi nanti ketika ada pembangunan ya saya yakin juga lah sudah dipastikan semua rekayasa akan ditentukan ya oleh pihak-pihak terkait gitu kan. Dimanapun berada ya kita tahu bersama lah pembangunan LRT Jakarta aja yang saat ini tengah dibangun juga digunakan rekayasa, sehingga ya harap wajar aja kalau misalnya pembangunan ini telah menimbulkan kemacetan parah. Jadi kita lihat ya, apalagi ini kan adalah jalur VVIP yang setiap saat ya kegiatan kenegaraan akan melintas di area ini. Kemudian juga ini adalah area lalu lintas kendaraan pribadi dari jantung kota sampai dengan ke area Jakarta Selatan gitu ya. Kemudian juga ini juga area sibuk juga bagi pejalan kaki, terutama pengguna transportasi umum ya. Jadi sekali lagi harapannya sih kalau kita hitung dari sekarang tahun 2026 di pertengahan Juni, ini sudah mulai Juni ya, Juni pertengahan tahun sudah pertengahan tahun, berarti praktis sekitar 2,5 tahun lagi pembangunan ini diharapkan tuntas. Mudah-mudahan nggak ada gejala apapun ya, karena kita tahu bersama sentimen-sentimen global itu kan kadang-kadang juga memberikan efek terhadap rencana proyek pembangunan dari infrastruktur yang ada. Kita tahu ya kan, proyek infrastruktur itu seperti juga ditopang dari kurs rupiah ya terhadap dolar. Kalau misalnya kita ambil impor ya bahan-bahan untuk kebutuhan pembangunan itu tentu akan berdampak terhadap membengkaknya ya bahan bangunan yang digunakan untuk sejumlah proyek, salah satunya pedestrian deck. Tapi saya yakin sudah dieskalasi ya, berapa besarannya. Wah sebentar, ini ada break dulu nih, ada moge-moge melewat ya. Nah, ini adalah area-area yang memang cukup oke untuk lintasan kendaraan pribadi ya, termasuk untuk moge-moge yang lewat. Dan pada hari ini kondisinya memang cukup tidak terlalu padat ya, tidak terlalu seperti hari biasa ya, karena memang kita ketahui bersama ini adalah hari Minggu ya, hari weekend, di mana orang tadi itu padatnya di pagi hari ya, sebelum jam 10 di sini padatnya luar biasa. Jadi ketika tadi ada groundbreaking itu padatnya nggak ketulungan gitu kan, karena orang-orang pada berolahraga, kemudian juga banyak melakukan aktivitas, bisa ada pedagang juga gitu ya. Hanya itu 3 jaman kurang lebih ya, 3-4 jam kurang lebih ya, bebas beraktivitas lagi. Oh ya, sebagai informasi, ini karena menyongsong hari ulang tahun Jakarta ya ke 499, jadi groundbreaking dari pedestrian deck ini merupakan kado terindah ya. Kalau memang nanti jadi beres ya proyeknya, berarti ini jadi kado terindah. Dan tadi juga Pramono Anung juga meresmikan kawasan Rasuna Said ya, yang sudah dibenahi, yang ditargetkan Juni akan selesai, dan sepertinya resmi ya tadi sudah dilakukan oleh Gubernur Pramono Anung. Dan beginilah penampakan di kawasan Sudirman. Kita tahu ini sebenarnya kawasan yang menurut saya kawasan cukup premium, karena di sini juga banyak pembangunan ya, gedung-gedung tinggi di sini juga sudah menjulang, bahkan di sebelah kanan spiral sedikit ini adalah proyek pembangunan dari Sudirman ya, kawasan komersial yang sangat cocok ya pembangunannya, karena ini berada di jantung kota Jakarta. Terus balik lagi nih, kayaknya mudah mandir aja nih. Kita lihat dulu, kita aktifkan dulu ya, lihat moge-moge lewat. Oke, mungkin Sobat Intra sampai sini dulu update saya terkait dengan pembangunan Cicing Donat ya, yang sudah dimulai groundbreakingnya. Harapannya sekali lagi ya, karena sudah di groundbreaking, harapannya pembangunan segera dimulai. Tentunya banyak ya, nanti akan berada di atas seperti ini.
kita lihat nanti akan, jadi kawasan Sudirman ini akan berbeda pada nantinya karena akan hadirnya pedestrian back yang akan berdiri kokoh di atas ini ya. Sekarang masih kosong aja melompong ya, hanya gedung-gedung tinggi di sebelah sini, tapi nanti akan ada yang namanya cincin donat. Dan untuk penamaan cincin donat ini kemungkinan besar nanti akan dirubah, katanya sih kayaknya kurang kece aja cincin donat itu, tapi kalau di media sosial itu sudah ramai namanya cincin donat. Mungkin nanti pedestrian deck atau sky bridge atau apapun itu ya yang berbentuk seperti donat, apapun itu namanya nanti, yang penting pembangunannya terlaksana ya, tidak hanya seremoni belaka. Mudah-mudahan ini akan terjadi, mudah-mudahan seperti itu. Oke, sementara mungkin sampai sini dulu ya update dari proyek cincin donat di kawasan Duku Atas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sobat kita semua. Saya lagi mohon maaf kalau ada salah kata, penyebutan ya, kalimat atau mungkin sikap saya yang kurang berkenan di sobat infrastruktur ketika mendapatkan video ini. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam infrastruktur.